Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, sebelum kembali pulang ke rumah, bahwa izinkan Du Brunel menjawab pertanyaan dari sahabat Du Brunel. Pak Pendi mau tanya, apakah bagusan pupuk urea atau SS gitu. SS yang dikenal adalah SS Amopos, biasanya dari Merauke Tetap Saya juga ada. Maka izinkan di sore hari yang berbahagia ini menjawab pertanyaan ini. Karena bahwa balik lagi, ini pertanyaan sebenarnya mele jeruk atau mele rames tambah susu tambah buah tambah dan sebagainya. Karena bahwa kalau kita ngomongin urea sendiri adalah sebuah pupuk anorganik ya, dimana bahwa ikatannya adalah memenuhi rumus kimia CONH2 dua kali, kadarnya 46%. Dimana bahwa kadar 46% ini maka akan banyak akan digunakan untuk kelapa sawit untuk bisa memberikan kadar yang cukup tinggi untuk nitrogen yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit. Karena tanaman kelapa sawit membutuhkan nitrogen cukup besar. Tapi apakah bagus SS Amopos? Lah, kita harus tahu tuh karakteristik SS Amopos. SS Amopos adalah pupuk dengan kadar 16 20 12 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Itu jadi kadarnya itu. Nih kita akan melihatnya kalau nggak salah itu. Jadi di mana bahwa kadarnya 16% nitrogen, 20% P2O5 dan 12% sulfur. Sehingga kalau ditanya lebih bagus mana, ya jelas berbeda, tidak bisa dijawab. Karena kalau namanya urea kadarnya misalnya 46%, berarti per 1 kilo urea kita memupuk 460 gram nitrogen. Itu urea. SS Amopos dengan 16%, maka ketika kita memupuk 1 kg SS Amopos berarti kita memberikan 160 gram nitrogen kepada tanaman kelapa sawit. Maka ya jelas beda karena kadarnya beda. Tapi ada 20. Jadi kalau misalnya untuk membaca dari NPS ini sendiri, jadi 1 kilo SS Amopos itu adalah mengandung 160 gram nitrogen, 200 gram P2O5 dan 120 gram sulfur. Dimana ini ada sulfurnya. Sulfur ini hampir seperti yang terkandung di dalam ZA-amonium itu juga ada. Sulfur ini diperlukan tanaman kelapa sawit untuk mengefisiensi penyerapan nitrogen, kemudian untuk sintesa klorofil, sehingga ini akan menyempurnakan pembentukan klorofil pada tanaman kelapa sawit dengan adanya sulfur yang angkanya 12%. Walaupun sulfur tidak termasuk dalam unsur hara makro utama tanaman kelapa sawit, tidak. Tapi kalau ditanya baik mana, bingung jawabnya. Itu jawabannya bingung. Tapi kalau saran saya ya ini, jadi ketika kita memilih urea untuk menjadi pupuk untuk tanaman kelapa sawit, maka kembali lagi urea hanya mengandung 1 unsur hara, sementara tiga unsur hara yang lainnya belum. Fosfornya belum, magnesiumnya belum, kaliumnya belum. Ini karena baru 1 aja kalau kita menggunakan urea. Tapi kalau kita menggunakan SS Amopos dengan walaupun kadarnya relatif lebih sedikit nitrogen dibandingkan urea yang terkandung di dalam urea, namun SS Amopos kita memiliki 16. Jadi di dalam sekali pupuk SS Amopos ada 3 unsur hara yang masuk, walaupun hanya 2 unsur hara yang makro, adalah 16% nitrogen, 20% P2O5 dan ada 12% sulfur. Jadi kalau kita menggunakan SS Amopos ini saja berarti kita hanya menambah 2 unsur hara. Karena nitrogennya sudah, fosfornya sudah, tinggal magnesium dan kalium yang akan kita tambahkan untuk tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan. Ini kelebihannya saja. Itu sehingga kalau ditanya bagusan mana, ya susah menjawabnya. Itu. Jadi harus memahami karakteristik masing-masing. Lah, ada beberapa orang bertanya, Pak Pendi, SS Amopos itu bagus nggak untuk lubang tanam kan mengandung fosfat? Jawabannya kurang bagus, Mas. Di dalam lubang tanam sendiri kita menambah fosfat dengan tujuan dasar untuk merangsang perakaran, Jadi ketika kita melakukan pemupukan dengan SS Amopos itu ada nitrogennya. Apa resiko terbesar ketika ada nitrogen di dalam lubang tanam untuk penanaman? Ingat bahwa nitrogen dalam konsentrasi tinggi maka dia akan bersifat adalah sangat higroskopis, dan dia akan menjadikan jika menempel pada daerah-daerah sel yang lunak, maka dia akan menjadi plasmolisis.
Plasmolisis adalah pecah. Ini berkaitan juga dengan pengenceran urea yang mungkin dengan perhitungan yang tidak tepat. Kenapa pemberian urea cair itu malah justru bisa mempercepat kematian tanaman? Ya karena balik lagi kita tidak menghitung kekentalan dari urea yang kita berikan. Urea yang terlalu kental, maka urea memiliki bersifat higroskopis, sangat higroskopis, dan dia mampu bersentuhan dengan uap air di udara. Jadi begitu nempel ada nitrogen, baik nitrogen cair ataupun nitrogen yang masih dalam kondisi utuh, maka air yang ada di dalam sel akan mungkin terserap. Sehingga SS Amopus walaupun ada kadarnya 16%, tapi menjadi bagian tidak direkomendasikan untuk memupukkan lubang tanam. Tapi kalau untuk pupuk atas melalui top dressing ya monggo saja. Tapi kalau untuk pupuk lubang tidak. Itu. Kemudian ini karena masih banyak waktunya ya, saya jelasin sekalian. Ada jawab pertanyaan yang lain. Pak Pendi, boleh nggak pupuk urea dicampur dengan pupuk kompos? Bahwa ada juga yang bertanya, Pak Pendi, kalau kenapa pupuk kompos bikin kompos kok campuri urea? Urea CON 2 kali. Ada yang mengandung 46% nitrogen yang dicampur hanya 1 sendok atau 2 sendok per 1 ton bahan mentah. Itu adalah bahkan bukan untuk menaikkan nitrogen dari kompos itu sendiri, adalah tidak. Namun bahwa pemberian nitrogen ataupun urea pada pembuatan kompos semata-mata hanya memberikan sebuah asupan gizi nitrogen yang diperlukan oleh bakteri pengurai dari pembuatan kompos. Karena balik lagi bahwa pembuatan kompos bakteri pengurainya membutuhkan membutuhkan nitrogen. Itu. Jadi kalau kita berikan bukan untuk memperkaya pupuk yang cuma 2 sendok saja, tapi adalah bagaimana memberikan kebutuhan dari bakteri perombak supaya dia bekerja lebih aktif lagi. Ini yang harus kita pahami di dalam pembuatan pemberian urea atau SS Amopus. Kemudian sahabat Brunel semuanya, bicara tentang urea tidak boleh dicampur dengan dolomit. Ini udah berulang kali, karena bahwa urea yang dicampur dengan dolomit, NPK yang mengandung nitrogen dengan dolomit termasuk SS adalah tidak direkomendasikan dicampur dengan dolomit. Pemberian SS dan urea ini rilis nitrogennya adalah sangat cepat. Ketika dicampur dengan dolomit yang nanti akan menaikkan pH tanah dengan CaO 30%, maka kemungkinan penguapan akan sangat mungkin terjadi dalam waktu cepat, sehingga jangan dicampur. Tapi kalau misalnya urea dicampur pupuk kimia ya campur pupuk kompos ya monggo saja. Tapi ya ada proporsinya, jangan terlalu banyak sekali. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Kalau ditanya balik lagi SS Amopus atau urea Pak Pendi, maka sangat tergantung kebutuhannya. Kalau saya mending pakai tunggal urea saja, hanya 1 unsur hara saja yang memudahkan, kita tinggal mau ngasihnya berapa saja, hanya 1. SS Amopus ya nggak apa-apa kita pakai, tapi harus ada 2 unsur hara yang dicampur lagi, yaitu adalah magnesium dan kalium. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brunel semuanya, dan sehat selalu, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.